Hmm. Hmm. Rasanya seperti jadi Iron Girl. Nggak ngelawan. Assalamualaikum. Senang sekali Hura Subiantono bisa menyapa keluarga bahagia semua di rumah. Hari ini bertepatan dengan Idul Adha 1442 Hijriah. Hura Subiantono mengucapkan selamat hari Idul Adha ya. Nah, di Idul Adha kali ini pasti banyak keluarga bahagia yang punya stok daging ya di rumah. Nah, kadang-kadang suka bingung mau dimasak apa ya, karena daging itu pengolahannya kalau nggak pintar kadang-kadang suka masih lebih liat ya, susah digigit atau bagaimana. Nah, kali ini Hura Subiantono punya tips cara untuk mengempukkan daging. Sebenarnya banyak cara ya untuk mengempukkan daging, seperti membungkusnya dengan daun pepaya atau merebusnya dengan sistem 7-35 ya. Itu semua cara bisa dilihat di Google ya nanti ya. Nah, tapi semua cara itu biasanya kita sudah susah. Kenapa? Kalau mau cari daun pepaya kadang susah juga. Mau merebus agak lama. Nah, saya punya tips yang kira-kira bahan ini ada di setiap rumah, yaitu menggunakan tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, simple sekali ya. Nah, sebenarnya pengolahan ini lebih cocok digunakan untuk daging kambing. Tapi karena saya tidak begitu suka daging kambing, jadi saya pakai daging sapi ya. Nah, untuk daging kambing biasanya setelah dibalur tunggunya cukup 15 menit saja. Tapi kalau daging sapi saya coba sekitar 30 menit. Oke? Nah, nggak berlama-lama. Yuk kita lihat prosesnya yuk. Kita lihat dapur ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih daging yang masih segar ya. Kalau dagingnya sudah terlanjur dibekukan, sebaiknya kita thawing dulu, yaitu proses mencairkan bahan-bahan yang dibekukan. Jadi kita biarkan dulu dalam suhu ruangan sampai betul-betul mencair. Memang prosesnya agak lama ya, tapi saya pikir itu cara yang lebih baik. Tips pertama adalah untuk daging yang akan diolah sebaiknya tidak dicuci ya. Nah, untuk tahu kenapa tidak harus dicuci, coba kita cari di Google. Di Google tuh ada penjelasannya kenapa daging tidak dicuci. Nah, untuk itu cuman saya lap aja dengan tisu dapur seperti ini ya. Proses selanjutnya adalah proses membalurkan tepung kanjinya. Saya gunakan 1 sendok di sisi yang sebelah atas. Lalu saya balik, saya lumuri lagi 1 sendok lagi untuk sisi satunya. Nah, kita lumuri sampai merata ya. Setelah itu saya akan ambil garpu dan saya tusuk-tusuk dagingnya seperti ini supaya tepung kanji bisa meresap sampai ke dalam daging ya. Atau bisa juga dilakukan sebaliknya. Jadi ditusuk-tusuk dulu baru kemudian dilumuri dengan tepung kanji. Kita lakukan di sisi satunya juga ya, bolak-balik agar lebih meresap nanti tepung kanjinya. Atau bisa juga kalau nggak pakai garpu kita bisa sayat-sayat pakai pisau kecil-kecil gitu ya. Kita beri sayatan kecil-kecil seperti itu biar tepung kanjinya bisa meresap sampai ke dalam dan pengempukannya bisa terjadi secara sempurna. Karena saya memilih daging sapi, maka setelah saya tusuk-tusuk seperti ini, saya diamkan dulu sekitar 30 menit ya. Kalau untuk kambing, saya pikir cukup 15 menit saja. Ingin membuat sate ya, saya memerlukan bumbu kacang. Sambil menunggu dagingnya menjadi sedikit lebih empuk, saya akan membuat bumbu kacangnya dulu ya. Nah, tapi karena saya tidak mempunyai kacang, pakai apa kira-kira? Nah, ini merupakan ide dari keluarga Subiantono ya. Kita pakai selai kacang. Apa bisa pakai selai kacang? Bisa dong, dan rasanya lebih enak sekali. Coba kita lihat ya seperti apa caranya. Untuk bahan bumbu kacangnya yang terdiri atas 120 gram selai kacang. Untuk cuka saya skip ya. Kemudian air 300 ml, 2 sendok makan kecap manis, sedikit bumbu penyedap, 3 buah siung bawang putih dan 5 cabai, kemudian sedikit garam. Cara pembuatannya sangat simpel ya. Semua bahan tadi kita masukkan jadi satu.
Baru kemudian kita rebus. Nah, keluarga bahagia tentu tanya ya, kenapa sih kok pakai selai kacang? Aneh deh. Nggak juga. Kenapa pakai selai kacang? Karena selai kacang sendiri sebenarnya sudah memiliki rasa yang kompleks ya. Selai kacang itu rasanya sudah asin, ada gurih, ada sedikit manis. Pokoknya lengkap deh rasanya. Jadi ketika dijadikan bumbu rasanya jadi sedap sekali. Nah, keluarga bahagia perlu dicoba ini. Setelah air dimasukkan ke dalam panci, terus kemudian selainya kita masukkan juga. Lalu kecap 2 sendok makan. Ini tergantung selera ya, kalau suka manis bisa 3 atau lebih bisa. Lalu garam kurang lebih setengah sendok teh saja. Lalu kita masukkan bawang putih dan cabai yang sudah kita haluskan. Terakhir kita masukkan sedikit penyedap ya. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Memang awalnya sangat cair ya, tapi nanti kalau sudah dipanaskan, dia akan mengental dengan sendirinya. Nah, sudah mulai mengental ini. Nah, ini dia penampakannya. Cantik sekali bukan? Gak kalah dengan abang-abang yang jual sate ayam. Kalau sudah mengental seperti ini, tinggal koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang manis, tinggal tambah kecap manis. Kalau kurang asin, ditambah sedikit garam. Atau mungkin kurang pedas, kita bisa tambahkan sedikit cabai lagi. Setelah menunggu 30 menit, kemudian sisa kanji yang menempel pada daging saya luruhkan dengan cara seperti ini ya. Kita goyang-goyangkan seperti ini biar luruh. Jangan dicuci ya keluarga bahagia di rumah. Cukup kita bersihkan dengan cara kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, dia nanti akan turun sendiri nih sisanya. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita olah. Proses pengempukan daging yang dibalur dengan kanji ini cocok sekali ya apabila digunakan untuk memasak tongseng, mungkin steak, atau mungkin juga sate. Karena saya akan memasak sate, maka saya akan potong-potong dadu seperti ini. Untuk bumbu dagingnya sendiri sangat sederhana ya. Saya hanya menggunakan 2 sendok kecap manis, 1 sendok kecap asin, dan sedikit penyedap. Lalu saya masukkan ke dalam daging. Saya balur-balurkan gitu, saya ratakan. Nah, lalu kita diamkan kurang lebih 10-15 menit agar bumbunya meresap. Setelah bumbu meresap sempurna, nah saatnya kita tusuk-tusuk. Saya rasa sangat simpel dan mudah ya semua bumbu-bumbu untuk bahan sate ini. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu potong-potong, tidak perlu kupas-kupas terlalu banyak. Nah, rasanya tapi enak sekali. Keluarga bahagia di rumah patut coba ini ya.
Karena saya tidak punya alat untuk memanggang, akhirnya saya gunakan Happy Coal. Nah, keluarga bahagia yang nggak punya bisa pakai teflon ya. Ini nggak jadikan alasan deh kalau nggak ada pemanggangan, nggak ada apa ini itu, aduh, segala macam cara bisa dipakai. Nah, dan rasanya nggak kalah sama yang dibakar. Sambil dibakar, sesekali kita bolak-balik ya. Kemudian kita kasih bumbu, kita oleskan, terus bolak-balik seperti ini. Nah, seperti ini penampakannya. Cantik ya. Gak kalah deh sama abang-abang yang jual di pinggir jalan itu. Rasanya juga sangat nikmat. Patut dicoba ini. Gak butuh waktu lama kok membuat sate seperti ini. Simple sekali. Nah, ini dia hasilnya. Sate daging sapi dengan lumuran kanji ya. Coba kita lihat seperti apa empuknya. Saya pakai satenya dulu ya, bumbunya ntar belakangan. Rasanya seperti jadi iron girl, nggak ngelawan. Sekarang saya mau coba pakai ini ya. Ini tadi bumbu pakai selai kacang ya. Kita coba sekarang seperti apa rasanya. Gurih sekali. Jadi nggak ada alasan ya buat keluarga di rumah. Nggak ada kacang, nggak ada pemanggangan segala macam. Bisa pakai teflon atau segala macam ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti keluarga Subiantono untuk membuat sate daging sapi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Untuk menunggu video-video keluarga Subiantono lainnya ya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Assalamualaikum.